Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1677, setiap orang mendapat bagian. Buk. Kepala Ganesh tertendang oleh Thomas, sehingga membuat wajahnya berlumuran darah. Dia pun sungguh merasa ketakutan. Tidak hanya Ganesh, namun orang-orang yang ada di sampingnya juga sudah merasa terlalu takut untuk berkata. Tuan Muda Yu merupakan pegangan mereka. Saat ini Tuan Muda Yu telah dikalahkan, jadi bagaimana mereka mungkin merasa tidak takut? Kruk. Ah, jangan. Tangan dan kaki Ganesh telah dipatahkan satu demi satu oleh Thomas. Telapak tangan dan tempurung lututnya hancur. Ganesh menggertakkan giginya, merasa kesakitan. Setelah pingsan, dia terbangun kembali, merasakan rasa pilu pada sekujur tubuhnya. Ganesh mengeluarkan iur yang berbusa pada mulutnya. Tatapannya terlihat kosong, dia sungguh tidak berdaya. Keluarga Yu tidak akan melepaskanmu begitu saja. Tampak ada keputusasaan pada raut wajah Ganesh. Benarkah begitu? Kalau begitu aku akan menunggu kalian datang kepadaku. Thomas menunjukkan senyuman ringan, dengan tatapan yang mematikan, hingga membuat Febrian yang melihatnya tercengang. Thomas sungguh kejam. Kekuatannya telah melumpuhkan Ganesh, hingga dia tidak dapat bertarung. Ganesh telah dikalahkan hanya dengan satu gerakan, hal ini sungguh mengerikan. Namun, di saat yang bersamaan dengan begini menunjukkan bahwa mereka sudah tidak dapat tinggal lebih lama di kota Beijing, dan bahkan bintang mereka sendiri, diperkirakan sudah tidak berguna lagi. Tapi saat ini, satu-satunya hal yang diinginkan oleh Febrian hanyalah agar Thomas pergi secepat mungkin. Yang paling dirinya khawatirkan adalah keselamatan Thomas. Dia tidak pernah ingin menyeretnya masuk ke dalam dunia layar lebar seperti ini. Dia sendiri pun akan berhenti dari dunia industri perfilman, juga tidak ingin tinggal di kota Beijing lagi. Selanjutnya adalah kamu. Tatapan mata Thomas tertuju pada Federit. Hal ini membuat Federit gemetar ketakutan, dia pun tanpa sadar melangkah mundur. Namun, Thomas sama sekali tidak memberinya kesempatan. Dia segera menginjak tubuh Federit sebanyak 3 kali. Federit pun sudah tidak dapat bergerak, dia merintih kesakitan. Namun, Thomas sedikit pun tidak merasa iba. Baru saja Federit bersikap begitu angkuh, namun saat ini dia malah merengek kesakitan. Walaupun Ganesh yang ada di samping masih hidup, namun dia tidak ada bedanya dengan mayat. Bahkan jika Tuhan turun ke bumi, dia pun tidak dapat diselamatkan. Ganesh telah mengalami patah tulang yang serius. Diperkirakan dia akan menghabiskan sisa hidupnya di atas ranjang. Dia tidak mungkin dapat membalas dendam kepada Thomas. Namun Thomas ingin menunjukkan kepadanya bahwa dirinya tidak akan dapat dilumpuhkan seumur hidupnya. Sekarang adalah waktunya untuk berurusan dengan kalian. Bukankah baru saja kalian semua telah bersenang-senang? Kalau tidak perlu sungkan, setiap dari kalian akan mendapat bagian. Kedua tangan dan kaki kalian harus dimusnahkan hari ini. Thomas menatap puluhan orang yang ada di sekitarnya, mereka semua berlutut padanya. Kakak, aku telah berlaku salah. Tolong, maafkanlah aku. Kedatanganku di sini hanyalah untuk mengumpulkan berita. Kakak, aku tidak memiliki hubungan denganmu Ganesh. Ya, benar, aku juga hanyalah seorang korban. Kakak, tolonglah, aku masih memiliki keluarga yang harus ditanggung. Kakak, biarkanlah aku pergi. Aku memohon padamu. Buk buk buk. Thomas tertawa dingin, tatapannya tampak begitu tajam bak pisau runcing. Bukankah barusan saja kalian mengeluarkan kritikan pedas padaku? Kalian semua sungguh ingin agar bajingan ini membunuhku. Namun apa yang salah sekarang? Masih memiliki keluarga yang harus ditanggung. Aku tidak peduli, itu bukanlah urusanku. Jika kalian ingin mati, maka aku akan membantu kalian. Bukankah kalian semua adalah anak buah Ganesh? Tuan kalian telah menjadi seperti sekarang.
Apakah kalian tidak ingin mengikuti langkahnya? Aku adalah orang yang adil. Aku telah mengingat siapa di antara kalian yang baru saja sangat bersenang-senang. Aku tidak akan memberi perlakuan spesial pada satu orang saja. Tatapan Thomas begitu dingin. Dia beraksi seperti guntur yang mengeluarkan aliran listrik. Satu demi satu, dari mereka terjatuh. Orang-orang yang tampak tak terkalahkan itu sudah menjadi tikus jalanan yang tidak berguna. Tidak ada yang bisa lepas dari genggaman Thomas. Seperti yang dia katakan barusan, tidak perlu berkelahi, tidak perlu beradu cepat, karena setiap orang mendapat bagian. Bab 1678 Kakakku adalah rajanya raja tentara. Semuanya tergeletak tak berdaya di atas tanah. Tetapi Ganesha yang memiliki luka paling serius. Dia tidak punya kesempatan lagi, bahkan jika dia telah diobati, dia tetaplah orang tidak berguna yang hanya dapat menghabiskan sisa hidupnya di atas ranjang. Pria yang tidak terkalahkan di kota Beijing, saat ini telah menjadi orang yang tidak berguna. Tatapan Thomas terlihat begitu dingin, Frederick pun juga telah dilumpuhkan olehnya. Bagaimana dia dapat disebut sebagai sutradara terkenal? Dia sungguh tidak layak untuk disebut seperti itu. Jika Thomas tidak tiba pada saat yang tepat seperti ini, maka Febrian tentu akan mengalami mimpi buruk hari ini. Suasana hati Febrian sungguh kacau. Kali ini, mereka tentu harus melarikan diri. Terlebih lagi, dirinya mungkin tidak dapat terus berada di dalam dunia hiburan lagi. Paling tidak saat ini mereka harus meninggalkan kota Beijing, kalau sudah terlambat maka mereka mungkin tidak bisa pergi lagi. Thomas, cepatlah bersiap untuk pergi. Kita tidak dapat tinggal lebih lama lagi di sini. Febrian berkata dengan suara beratnya. Untuk apa pergi? Dua orang ini layak menanggung apa yang telah mereka perbuat. Aku pun tidak membunuh mereka, ini adalah takdir mereka. Sebenarnya aku sungguh ingin melihat apa yang dapat mereka perbuat kepadaku. Thomas tidak setuju dengan Febrian. Thomas, aku tahu bahwa kamu merasa tidak nyaman, namun saat ini kita berada di kota Beijing, ini bukanlah provinsi Handong. Kita berdua pun tidak begitu paham dengan situasi di sini. Tidak ada ruang untuk mengubah keadaannya untuk berpihak pada kita. Jadi kita harus pergi dari sini secepatnya. Dengan begitu kita baru memiliki kesempatan untuk hidup. Tidak hanya Tuan Muda Yu, bahkan Frederick pun bukanlah orang biasa yang dapat kita hadapi dengan mudah. Kudengar dia dapat mengerahkan pasukan di kota Beijing. Jangan khawatir, aku juga memiliki beberapa teman di kota Beijing. Lagi pula ini juga bukanlah masalah besar. Thomas melambaikan tangannya. Sambil berkata, dia sungguh tidak peduli dengan kata-kata Febrian. Kalau begitu kita juga tidak dapat duduk diam di sini untuk menunggu kematian. Febrian sungguh tidak dapat menunggu lagi, namun Thomas tampak begitu tenang. Sepertinya keluarga Yu memang seperti itu. Dengan senyuman dingin, Thomas memegang tangan Febrian, bersiap untuk pergi. Brengsek, jika kamu memang memiliki kemampuan, maka jangan pergi. Ganes mengertakkan giginya, berkata dengan penuh amarah. Harus dikatakan bahwa energi orang ini memang sangat kuat. Setelah dipukul hingga seperti ini oleh Thomas, dia masih bersikeras menolak menundukkan kepalanya, namun malah dipenuhi dengan amarah. Baiklah, aku akan mengikuti kemauanmu. Katakanlah, kamu ingin aku melakukan apa? Setelah mendengarkan kata-kata Ganes, Thomas pun menolak untuk pergi. Karena jika pergi dengan kondisi seperti ini, maka Ganes pasti tetap akan mengganggu Febrian di masa depan. Thomas sendiri pun tidak takut padanya. Tapi bagaimana dengan Febrian? Dia masih ingin berada di dalam dunia hiburan, bagaimana dirinya bisa tidak peduli dengan Tuan Muda Yu ini? Frederick pun sudah cukup membuat Febrian kesulitan dalam dunia hiburan. Oleh karena itu, akar permasalahannya juga harus dimusnahkan. Thomas pun berjongkok, menatap Ganes sambil tersenyum, membuat Febrian sekali lagi memberikannya tatapan galak, menunjukkan ketidakberdayaan pada raut bibirnya.
Bagaimana kamu bisa menjadi pria yang begitu keras kepala? Kamu tidak mendengarkan apa yang aku katakan. Wajah Febrian pun memerah karena merasa sungguh cemas, suasananya sungguh menegang. Baiklah, aku akan memberitahumu siapa yang orang sebenarnya yang berkuasa di kota Beijing. Tatapan Ganesh tampak begitu dingin. Dia telah dilumpuhkan oleh Thomas, jam tangannya juga telah dihancurkan. Pada saat itu, keluarga Yu pun tahu bahwa Ganesh pasti berada dalam bahaya. Kamu terlihat begitu percaya diri. Kedua tangan Thomas terbuka. Pangeran kota Beijing ini terlalu sombong. Jika kamu tidak begitu sombong, mungkin aku tidak akan sekejam ini kepadamu. Aku pun tidak akan takut kepada siapapun yang berpura-pura lebih kuat dariku. Kita lihat saja nanti. Ganesh pun tidak merasa takut sama sekali. Selama dirinya masih dapat bernafas, keluarga Yu pasti tidak akan pernah menyerah. Kakak laki-lakinya itu juga pasti sedang berada dalam perjalanan. Tahukah kamu siapa kakak laki-lakiku? Kakak laki-lakiku merupakan rajanya raja tentara. Dia adalah anggota Citah Komando. Jika dia tiba di sini, maka kamu tidak akan bisa melarikan diri. Dengan penuh kekesalan Ganesh berkata, dia sungguh ingin membunuh Thomas. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.